Saya akan membahas bagaimana cara memulai sebuah bisnis, tapi dasarnya adalah karena ada orang yang bertanya, saya pengen mulai bisnis, tapi bingung. Mau bisnis apa, modal dari mana, izinnya bagaimana, namanya apa, brandnya apa. Dan hari ini saya tidak akan membahas mengenai bagaimana cara memulai bisnis, tetapi bagaimana cara tidak memulai bisnis. Dasarnya memulai bisnis itu nggak susah. Dasarnya adalah Anda tinggal memulai. Tetapi yang jadi masalah adalah banyak orang memulai bisnis dengan motivasi yang salah, akhirnya membuat bisnisnya tidak sukses. Nah, ada hal-hal yang menjadi pantangan dalam memulai bisnis. Apapun bisnis yang Anda mulai, jangan lakukan 10 hal ini. Oke? Nomor 1, jangan memulai bisnis kalau Anda tidak punya alasan yang kuat. Kenapa? Karena memulai sebuah bisnis, Anda sudah mengikat, melakukan komitmen untuk menjalankan bisnis jangka panjang. Kebanyakan business owner pada saat memulai bisnis, dia sudah bakar jembatan. Nggak mau lagi balik menjadi karyawan. Tidak mau lagi bekerja untuk orang lain. Nah, banyak juga bisnis di luar sana yang memulai bisnis, lalu kemudian nggak sukses pindah bisnis, nggak sukses pindah bisnis, nggak sukses pindah bisnis. Akhirnya membuat bisnisnya nggak pernah bisa sukses. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, jangan bisnis kalau tidak ada modal. Banyak bertanya, Coach, gimana cara memulai bisnis tanpa modal? Saya bilang, jangan mulai bisnis kalau nggak punya modal. Karena walaupun ada cara-cara memulai bisnis tanpa modal, ada, bukannya tidak ada. Tetapi ada titik tertentu di mana Anda harus keluar uang. Ada satu titik di mana Anda harus melakukan yang namanya marketing. Ada satu titik Anda harus sewa tempat. Ada satu titik di mana Anda harus memulai membeli produk. Saya kasih satu contoh sederhana. Saya mengadakan sebuah simulasi di beberapa kota yang isinya adalah UKM, hanya untuk menunjukkan bahwa modal bukan segala-galanya. Jadi saya memberikan waktu mereka 2 jam untuk memulai sebuah bisnis tanpa modal sama sekali. Dan dalam 2 jam ada yang bisa mendatangkan sales 1 juta. Ada yang bisa datang sales 3 juta. Ada yang bisa mendatangkan sales lebih dari 3 juta. Pertanyaan saya adalah, berarti kan mulai bisnis tanpa modal bisa? Yes, memulainya bisa. Tetapi mempertahankannya nggak bisa. Karena setelah Anda terima uang, Anda harus mengelola keuangan tersebut. Suatu saat Anda harus bikin sebuah produk, Anda harus beli produk duluan, Anda harus sewa tempat, Anda harus rekrut orang, Anda harus beriklan, tapi belum dapat uangnya. Tapi belum balik modal dulu. Oke? Yang ketiga, jangan memulai bisnis kalau motivasinya mencari uang. Jangan mulai bisnis. Kalau motivasinya, kenapa kamu berbisnis? Saya mau kaya. Wah, susah kaya. Karena kebanyakan business owner di luar sana tidak memulai bisnis karena pengen mendatangkan uang. Mereka kebanyakan memulai bisnis karena motivasi yang lain. Karena motivasi yang lain. Please, jangan bisnis untuk cari uang. Karena ketika motivasi Anda mencari uang, Anda akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Yang keempat, jangan mulai bisnis kalau Anda ingin punya kebebasan waktu. Oh my goodness. Kalau ada orang yang bilang, wah, saya pengen bisnis, kenapa? Saya ingin mendapatkan time freedom. Teman-teman, ketika saya memulai sebuah bisnis, waktu saya lebih sibuk daripada saat saya jadi karyawan. Waktu tidur saya lebih pendek daripada saat saya jadi karyawan. Jadi jangan berharap mendapatkan time freedom kalau Anda baru memulai sebuah bisnis. Yang kelima, jangan mulai bisnis karena tren. Teman-teman, semua tren, es kepal Milo, batu akik, seblak, semua tren
ada umurnya. Semua tren ada masanya. Semua tren tidak jangka panjang. Kebanyakan tren itu naik, habis itu selesai. Ya, sibuk, habis itu habis. Ada orang bisnis batu akik, pada saat lagi tren, dia mulai dan investasi beli batu akik yang banyak. Karena mendapatkan harapan bahwa, wah, satu batu akik bisa dijual 5 juta, kalau saya punya 1000 batu akik, saya bisa dapat 5 miliar. Iya betul ya, 5 miliar. Bayangkan. Lalu kemudian dari 1000 batu akik ternyata yang terjual cuma 200. Karena trennya habis dan yang tadinya orang mau bayar 5 juta, sekarang dikasih gratis pun nggak mau. Oke? So, jadi jangan mulai bisnis hanya karena tren. Yang keenam, jangan mulai bisnis hanya karena Anda lagi banyak duit. Banyak orang mulai bisnis, lagi ada duit nih, bisnis wah, baru dapat THR, bisnis salah besar. Kenapa? Karena belum tentu Anda punya strategi untuk mempertahankan bisnis Anda. Belum tentu Anda memiliki bisnis atau memulai bisnis yang memang benar-benar bisa dijalankan secara jangka panjang. Atau bahkan jangan-jangan bisnis yang Anda mulai tidak menguntungkan. So, jangan mulai bisnis hanya karena Anda punya uang. Yang ketujuh, jangan mulai bisnis karena benci atasan atau kesel dengan perusahaan di mana Anda bekerja. Banyak orang mulai bisnis, gua kesel dengan atasan, saya kesel dengan bos, saya kesel dengan perusahaan. Saya mulai bisnis, saya resign, saya memecat atasan saya. Wow, hebat benar. Lalu kemudian saat memulai bisnis berantakan. Saat memulai bisnis nggak berkembang. Sayang. Lebih baik kita bertahan dan belajar lalu kemudian berbisnis saat benar-benar siap. Yang kedelapan, jangan mulai bisnis dengan ilmu yang terbatas. Banyak orang mulai bisnis. Ya, nih saya kasih gambaran ya. Mulai bisnis laundry. Lalu kemudian bertanya, Coach, gimana cara saya mengembangkan bisnis laundry? Lah, bisnis Bapak. Kok nanya saya? Kan Bapak yang mulai, udah berapa lama bisnis laundry? Udah 5 tahun. Gimana cara mengembangkan bisnis laundry? Teman-teman, kalau itu adalah pertanyaan Anda, berarti Anda bukan tidak tahu cara berbisnis, tetapi kurang lengkap ilmunya. Oke? Jadi jangan memulai bisnis saat masih terlalu banyak hal yang belum Anda tahu. Lebih baik riset dulu, lebih baik paham dulu, lebih baik Anda pelajari dulu, baru Anda mulai sebuah bisnis. Bayangkan Malang Strudel baru memulai setelah 2 tahun melakukan persiapan. Yang kesembilan, jangan mulai bisnis kalau nggak punya rencana. Dan banyak orang memulai bisnis nggak punya plan, nggak ada tertulis, nggak ada strategi, nggak ada goal. Mereka hanya memulai bisnis karena mau memulai bisnis. Please, jangan mulai bisnis karena saat Anda tidak punya planning. Yang ke-10, jangan mulai bisnis kalau takut jualan. Banyak orang bisnis, saya bisnis, tapi saya orangnya nggak bisa jualan. Saya orangnya nggak suka nawar-nawarin. Saya orangnya paling gengsi kalau nawar-nawarin ke orang. Come on. Bisnis adalah jual beli. Apapun bisnisnya. Mau jasa, mau bukan jasa, bisnis adalah transaksi. Dasarnya transaksi. Kalau Anda tidak mau jualan, gimana mau bisnis? So, itu adalah 10 hal penting. Kalau begitu pertanyaannya adalah, kapan Anda memulai sebuah bisnis? Ini kuncinya. Jika Anda memiliki solusi atas masalah masyarakat di sekitar Anda. Karena ketika Anda membawa solusi, bantuan-bantuan lain, ilmu-ilmu lain, modal-modal lain akan berdatangkan untuk mendukung Anda menjalankan bisnis. Contoh, ada masalah dengan anak sekolah yang tidak paham pelajaran sekolah, tapi nggak ada guru privat karena mahal. Muncullah ruangguru.com. Nah, sekarang Ruang Guru didukung oleh begitu banyak orang, didukung oleh pemerintah, didukung karena menyelesaikan problem masyarakat.
Ada orang, saya perlu beli uang, beli gadget, tapi nggak punya kartu kredit. Muncullah Akulaku, kredit online dengan izin OJK. Saya mau bisnis, tapi nggak ada modal. Muncullah Coinworks, peer-to-peer lending, dan seterusnya. Teman-teman, kalau Anda tidak punya solusi atas masalah masyarakat, lebih baik nggak usah memulai bisnis. Lebih baik Anda belajar dan Anda menemukan problem yang bisa Anda selesaikan.